Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam belajar matematika. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai bilangan bulat negatif. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yuk kita mulai belajarnya. Sebelum ke bilangan bulat negatif, kita harus tahu dulu nih sejarahnya seperti apa. Jadi pada waktu itu ada yang namanya tokoh Diopantus. Nah, bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapters on the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai 220 sebelum Masehi. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Warna merah untuk mewakili bilangan negatif dan warna hitam untuk bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diopantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Oke, selanjutnya, apa itu bilangan bulat negatif? Nah, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang merupakan salah satu dari bilangan bulat yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Pada garis bilangan, bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri bilangan 0. Nah, di sini ya, ini berada di sebelah kiri bilangan 0. Contohnya, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif ini, apabila semakin besar angkanya, setelah tanda negatif, maka akan semakin kecil nilainya. Contohnya, negatif 20 lebih kecil daripada negatif 1. Ini artinya, negatif 20 ini nilainya lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan negatif 1. Membandingkan bilangan bulat negatif. Contoh yang pertama, ada negatif 12 lebih kecil daripada negatif 8. Kenapa lebih kecil? Karena angka setelah negatifnya, nah ini kan 12 ini lebih besar ya angkanya dibanding 8. Jadi angka setelah negatifnya itu lebih besar, maka negatif 12 ini lebih kecil daripada negatif 8. Contoh yang kedua, negatif 5 lebih besar dibanding negatif 52. Dan terakhir, negatif 2 sama dengan negatif 2. Bilangan bulat negatif terbagi menjadi dua bilangan. Yang pertama, ada bilangan negatif ganjil, yang artinya bilangan bulat negatif yang tidak akan habis dibagi dua. Contohnya, ada negatif 1, ada negatif 3, negatif 5, negatif 7, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan negatif genap. Bilangan negatif genap ini adalah bilangan bulat genap negatif yang habis dibagi dua. Contohnya negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca bilangan bulat negatif? Nah, di sini, untuk membaca bilangan bulat negatif, diawali dengan kata negatif di depan bilangan dan ditulis dengan tanda negatif. Atau kalian ini sebelumnya sudah mengenal dengan tanda pengurangan ya. Jadi pada bilangan bulat negatif ini dibacanya negatif. Nah, yang ini dibacanya negatif 1. Yang ini dibaca negatif 5, ini dibaca negatif 15, ini dibaca negatif 67, dan yang terakhir dibaca negatif 125. Apa kegunaan bilangan bulat negatif? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat negatif digunakan untuk 1. Menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Contohnya, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi, ini artinya suhu udara di puncak pegunungan tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Karena tadi di sini kata kuncinya di bawah.
Ya. Untuk yang kedua, untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, artinya kedalaman laut tersebut dapat ditulis negatif 20 meter. Selain itu, kegiatan yang termasuk bilangan negatif jika ditulis dengan lambang bilangan negatif, yaitu ada rugi, mundur, ke kiri, ke bawah, di bawah, turun, dan sesudah. Oke, di sini ada contoh mundur. Jadi kalau mundur ini tandanya bilangan itu negatif. Tapi kalau misalnya maju berarti itu positif ya, jadi kebalikannya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi bilangan bulat negatif. Yang pertama, ada penjumlahan bilangan bulat negatif. Soal yang pertama, 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yang bisa dilakukan, bilangan 9 atau positif 9 ini artinya maju 9 langkah ke depan. Kan di sini maju ya. Berarti melangkah, maju itu positif ya. Nah, ke depan dari angka 0. Nah, dari angka 0 ini kita sekarang maju ke angka 9. Oke, sudah berada di angka 9. Langkah berikutnya, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Masih menghadapnya ke sini. Selanjutnya, langkah terakhir, bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari angka 9 tadi. Nah, dari angka 9 ini mundur sebanyak 6 langkah. Ternyata kita berhenti di angka 3. Itu artinya hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, negatif 7 ditambah negatif 3. Nah, di sini langkah pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Nah, dari 0 kita mundur 7 langkah. Kita berhenti di negatif 7. Penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Nah, tetap seperti ini. Langkah terakhir, bilangan negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Oke, dari tadi awalnya dari negatif 7, kita akan mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Ternyata kita berhenti di negatif 10. Itu artinya negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Oke, sekarang ada soal cerita nih. Penjumlahan bilangan bulat negatif. Contoh soal. Seorang penyelam mula-mula berada 1 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 2 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, kita lihat garis bilangannya ya. Yang pertama, di sini A, ada A ya. A ini sebagai permukaan laut. Nah, ini laut ya. Di sini lautnya. Selanjutnya B. B ini posisi awal di bawah permukaan laut. Tadi posisi awalnya di mana? Mula-mula berada 1 meter di bawah permukaan laut. Berarti di sini ya, ditulisnya dengan negatif 1 karena di bawah. Selanjutnya, ia menyelam lagi. Nah, berarti ia menyelam lagi kan sejauh 2 meter. Berarti di sini ditambah negatif 2. Nah, dari angka negatif 1 tadi, kita melangkah lagi ke negatif 3. Jadi kita berhenti di negatif 3. Itu artinya negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Jadi posisi penyelam sekarang 3 meter di bawah permukaan laut. Oke, selanjutnya kita ke operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Contoh soal yang pertama. Ada negatif 7 dikurangi 3. Oke, sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama, negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari angka 0. Oke, dari angka 0 kita mundur ke angka negatif 7. Langkah kedua, pengurangan. Nah, di sini karena pengurangan berarti artinya kita berbalik. Yang tadi awalnya kita menghadap ke sebelah kanan. Karena di sini pengurangan, kita menghadap ke sebelah kiri. Langkah yang ketiga atau positif
langkah 3 atau positif 3 ini artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. Nah, di sini karena positif 3 kita maju ya. Tadi kan kita udah berbalik tuh. Oke, maju 3 langkah dari angka negatif 7. 1, 2, 3. Kita berhenti di negatif 10. Jadi, hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Oke, catatan yang harus kalian ingat. Jika bilangan negatif lebih besar ditambah bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, ini contohnya bilangan negatif lebih besar ditambah bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Karena di sini angka yang lebih besar itu yang ada negatifnya, jadi hasilnya juga pasti akan negatif, ya. Yang kedua, jika bilangan positif lebih besar ditambah bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, ini contohnya positif 7 lebih besar dibanding dengan negatif 2. Nah, karena yang lebih besar itu angka positif, maka hasilnya pun akan ini positif, maka hasilnya pun akan positif. Oke, contoh soal untuk pengurangan bilangan bulat negatif. Bayu menuangkan air yang bersuhu negatif 8 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut, sehingga suhu air turun negatif 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Oke, posisi awal suhu air saat dituangkan itu negatif 8 derajat Celcius. Yuk kita lihat garis bilangannya. Nah, di sini posisi awalnya suhu air itu negatif 8. Itu artinya dari angka 0 kalian mundur ya ke angka negatif 8. Karena di sini negatif kan ya, berarti mundur. Setelah itu posisi suhu air turun. Nah, turunnya berapa? Turunnya negatif 5. Itu artinya kalau turun berarti oke, kita lanjut ya. Karena turun. Oke, di sini jadi posisi suhu air itu di dalam gelas kita lihat. Nah, turun ya. Sehingga menjadi negatif 3. Ya, jadi hasilnya negatif 3. Oke, selanjutnya perkalian bulat negatif. Nah, ada aturan perkalian yang harus kalian ingat. Di sini, pada intinya, jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tapi, jika tanda yang dikalikannya itu berbeda, maka hasilnya akan negatif. Nah, ini positif dikali positif, hasilnya akan positif. Negatif dikali negatif, positif. Ya, karena ini tandanya sama nih. Kalau yang ini tandanya berbeda. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Nah, ini pun sama, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Karena ini tandanya berbeda. Baiklah, selanjutnya, ini ada contohnya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, sama-sama positif, hasilnya akan positif. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Ini dua-duanya negatif, jadi hasilnya positif. Selanjutnya, negatif 3 dikali 2. Nah, ini salah satunya negatif, yang satunya positif. Karena berbeda tandanya, maka hasilnya akan negatif ya. Jadi hasilnya negatif 6. Nah, untuk yang terakhir, 2 dikali negatif 3. Berarti ini positif dikali negatif. Tandanya berbeda kan ya, jadi hasilnya akan negatif. Hasilnya negatif 6. Oke, terakhir, pembagian bilangan bulat negatif. Sebetulnya, perkalian dan pembagian itu aturannya sama ya. Jadi, untuk tanda yang sama pembagiannya, hasilnya pasti akan positif.
Tapi, jika tandanya berbeda dalam pembagiannya, maka hasilnya akan negatif. Contoh, 12 dibagi 2, hasilnya 6, ini hasilnya positif ya. Karena ini positif, ini juga positif. Negatif 18 dibagi negatif 3, hasilnya 6. Ini positif hasilnya. Kenapa? Karena ini tandanya sama. Selanjutnya, negatif 16 dibagi 2, sama dengan negatif 8. Nah, ini hasilnya negatif, karena di sini tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Dan yang terakhir, 8 dibagi negatif 4, sama dengan negatif 2. Nah, ini pun sama. Karena tandanya berbeda, yang ini positif, yang ini negatif, maka hasilnya akan negatif. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak materinya dengan baik. Jaga kesehatan ya, soleh-soleha. Semangat belajar dari rumahnya. Kunci dari belajar matematika itu adalah kesabaran. Kesabaran dalam berlatih, dalam mencoba mengerjakan berbagai macam soal latihan. Jadi, kalau matematika itu kuncinya harus banyak latihan ya. Itulah materi kita pada hari ini, yaitu bilangan bulat negatif. Terima kasih karena sudah menyimak pembelajarannya ya. Jika ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti, silahkan tanyakan kepada guru kelasnya. Selamat berlatih ya, karena kunci dari belajar matematika adalah banyakkan untuk latihan. Oke, sebelum mengakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika menyenangkan.